Buat seneng-seneng aja. Futsal lah sama anak-anak Jak FM. Sok, jom. Ya nonton ke sana. Seru sih, tapi yang paling penting adalah pemain kita lapernya dapat gitu. Artinya kepingin menangnya itu kelihatan banget di lapangan. Even mereka sempat nggak bergabung bareng lama gitu kan, persiapannya kan mepet sekali, tapi yang saya lihat motivasi mereka untuk bermain sangat luar biasa, lapar untuk menang, dan itu harus dijaga sampai Piala AFF nanti. Ada baiknya, karena kalau di sisi pemain sendiri saya rasa mereka introspeksi ya, artinya setelah mereka puasa, ini saatnya mereka untuk berbuka. Ya masa puasa terus nggak buka dong? Saatnya untuk ini nunjukin bahwa pemain ini ya berjuang. Ya karena persiapannya mepet ya, masih masih ada sedikit kekurangan juga, bahwa mereka lebih menonjolkan permainan individu, artinya secara individu mereka memang luar biasa, cuman organisasi dalam bermain, filosofi dalam bermain masih kurang gitu. Bagaimana mereka menyerang maupun bertahan secara kolektivitas masih kelihatan banyak kekurangannya. Saya tetap optimis ya, kalau ngelihat penampilan anak-anak kemarin, motivasi mereka sangat tinggi. Terus kemudian harapan saya mereka jangan ngelihat tim lawan, artinya harus percaya dengan kemampuan kita, karena memang secara individu mereka bisa dibilang di atas tim-tim lain. Tapi memang organisasi mereka yang harus dibenerin, dan ini pekerjaan rumah buat staf pelatih. Asosiasi ini dari, untuk, dan oleh pemain sepak bola. Jadi ini kalau singkat ceritanya awalnya dari asosiasinya Inggris gitu, dan kemudian dari Inggris dia temenan sama yang dari Prancis segala macam, akhirnya membentuk yang namanya FIFPro, bahwa pesepak bola itu ternyata perlu wadah. Sampailah ke Indonesia gitu. Nah di Indonesia itu yang pertama kali mendirikan, kemudian menamakan APPI, dan itu kemudian berlangsung sampai hari ini, di mana salah satunya Kurniawan sebagai exco, saya sebagai GM-nya. Jadi saya pelayannya para pesepak bola ini gitu loh, dalam mengedukasi, memproteksi, dan juga membangun solidaritas. Jadi memang permasalahan yang ada selama ini memang masalah gaji aja sih yang paling besar. Jadi yang pertama tuh concernnya digaji dulu ya, karena memang permasalahan pesepak bola di kita yang report ke kita masalahnya gaji gitu kan. Terus kemudian ada perpindahan pemain, transfer pemain juga masalah ya. Tapi memang kita juga menambahkan Kurniawan di luar dari gaji dan tadi, memang edukasi itu juga PR terpenting kita kepada pesepak bola gitu, karena banyak diantara mereka yang setelah kejadian baru melaporkan ke kita, betul. Bukan mencegah dulu gitu. Terakhir sih ada SAD yang ke Uruguay gitu kan. Oh iya. Cuman kalau menurut saya pribadi sih ada bagusnya bikin program kayak gitu. Cuman yang saya harapkan sih sebenarnya lebih baik tidak satu tim di satu tempat gitu kan, karena oke, mereka berlatih di luar negeri gitu kan, tapi yang perlu dibenahin dari kita itu pemain kan mental, kemudian mindset mereka. Jadi saya sih berharap lebih baik disebar ke beberapa negara, hanya dua pemain. Oh, lebih baik gitu? Karena kita pemain itu lebih survive, seperti yang saya rasakan waktu di Swiss, di Itali kita, saya nganggapnya di asrama tapi ngomongnya Jawa juga biar di Itali. Contoh kecilnya seperti itu. Tapi saat pindah ke Swiss saya benar-benar harus semua sendiri, saya memanage diri saya sendiri gitu. Jadi lebih kenanya menurut saya seperti itu. Jadi memang saya dan juga teman-teman di APPI menginginkan bahwa ada pemain ataupun mantan pemain yang berkontribusi nyata ke dalam federasi gitu, karena selama ini mungkin suara pemain, suara pelatih yang benar-benar pelaku di lapangan hanya bisa didengar di luar, artinya hanya di media. Kemudian
hanya bisa membentuk opini publik yang nggak bisa berbuat sesuatu karena kita nggak masuk di dalam federasi. Nggak berkekuatan hukum dan nggak berkekuatan politis. Betul. Sementara kan segala kebijakan di Indonesia ya itu ada di federasi. Ada kekuatan hukum sama kekuatan politisnya gitu kan ya. Jadi kalau bicara beberapa calon ini memang sudah cukup dikenal juga di sepak bola Indonesia, tapi yang pemain ini kan Kurniawan. Nah, sepak bola ini dulu terkenal dengan bahwa yang namanya pemain itu performers, dia yang tampil gitu, bukan organize, bukan yang mengorganize seperti sebuah organisasi. Tapi ternyata dalam beberapa tahun terakhir di negara-negara maju, let's say Spanyol, Inggris, Prancis, orang-orang yang menduduki di bidang mengorganisasi di klub, di federasi. Dulu memang mantan pemain sepak bola. Sekarang mulai mantan pemain gitu, dan ternyata mereka bisa melakukan itu, bahkan mereka mengetahui lebih daripada yang bukan pernah berkecimpung sebagai pemain. Nah, kenapa di Indonesia belum ada figur seperti itu? Nah, yang paling tinggi mungkin Michel Platini ya, sampai UEFA ya. Betul, sampai UEFA, walaupun memang akhirnya kasus juga akhirnya bermasalah gitu. Nah, tapi kemudian kita tanya sama Kurniawan waktu itu, dan ternyata beliau kalau beberapa waktu setahun 2 tahun ke belakang ketawa ditanya ini, entah kenapa di tahun ini entah dapat hidayah apa ya kan ya, tiba-tiba malah dia yang memang berinisiatif nanya kita, terus mulai ngomong ABC sampai akhirnya tanpa sepengetahuan dia, saya, Bambang, Bonario, Bima Sakti ngobrolin, kayaknya Kurniawannya memang dari motivasi dirinya nih gitu. Karena kalau emang dari dorongan dari luar kan nggak akan maksimal, ternyata dari dalam dirinya. Gitu, akhirnya kita juga support gitu. Oke, kalau Kurniawan memang mau seperti itu, jangan lihat belakangnya, tapi lihat ke depannya. Bukan bagaimana memulai, tapi bagaimana mengakhiri ya kan. Kurniawan mau mewarisi yang baik buat Indonesia.